Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada di hari Jumat Agung, di mana kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan saya percaya di kesempatan seperti ini, saudara-saudara kita semua diingatkan lagi bahwa ada juru selamat yang telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Esra dia berjalan bersama dengan akongnya, papa saya. Tadinya mau ke Jatim Park, tapi kemudian Jatim Park tutup dan mereka berpindah ke itu yang namanya Museum Angkut. Ya. Nah kemudian di sana tadinya dia pikir ini ada apanya. Ketika dia masuk, lalu dia mulai tertawa. Tertawanya karena dia melihat kenangan masa-masa lampau. Apa yang dia lihat di sana, saudara-saudara, yaitu hal-hal seperti ini. Ini kendaraannya dari Bung Karno zaman yang lalu dengan helikopternya. Lalu dia nggak terima, dia bilang, kita mesti kembali lagi, foto lagi karena fotonya yang di belakang itu belum kena. Lalu dia kepingin foto di sana dengan seorang pahlawan ini, yaitu Bung Karno. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ketika Indonesia menghadapi peperangan untuk kemerdekaan, begitu banyak korban yang berjatuhan demi supaya bangsa ini merdeka. Terjadi di abad yang ke-18, perang saudara atau yang disebut dengan Civil War di Amerika. Saudara-saudara, ini bukan satu peperangan yang kecil, tapi sampai ratusan ribu, 600.000 orang kurang lebih. Dan bahkan mungkin 4 juta budak-budak menjadi korban. Dan mereka menghabiskan kurang lebih 5 miliar dolar Amerika yang dikorbankan dalam perang saudara itu. Nah ini semua terjadi secara luar biasa. Kita masih diingatkan lagi dengan beberapa peristiwa yang terjadi di belakang kita beberapa tahun yang lalu di negeri kita. Di negeri yang dalam keadaan damai sejahtera, tidak ada penjajah di sekeliling kita, tetapi kita toh masih melihat ada kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan ini semua seolah-olah mencekam, menakutkan, dan kita tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mesti tahu 2000 tahun yang lalu di sebuah bukit di luar Yerusalem, ada satu peperangan yang dilakukan oleh seorang. Tidak ada yang lain yang bisa mendampinginya bersama-sama. Tapi dia maju dalam peperangan itu dan dia memberikan nyawanya untuk membayar dan menebus kita semua manusia dari perbudakan dosa. Kita mesti mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang lain. Kita sangat menghargai pahlawan-pahlawan kita, tetapi kita tahu ada seorang yang lebih dari itu, dan dia memberikan hidupnya untuk seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Yang pasti adalah kematiannya bukan karena salahnya, bukan karena dosanya, tetapi dia justru mati untuk mengampuni dan membebaskan kita. Sehingga ketika dia berkata di kayu salib, dia tetap punya kata-kata pengampunan untuk siapa saja. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara sekalian,
Saya yakin saudara sudah capek dan lelah dengan dituduh, dengan disalahkan, direndahkan, dipojokkan. Saudara-saudara tahu kenapa mereka, orang-orang lain itu melakukan hal seperti itu? Mereka melakukan itu, mereka menuduh karena mereka sendiri adalah orang-orang yang tertuduh. Mereka menyalahkan orang lain karena mereka sendiri memikul banyak kesalahan dalam hidupnya. Mereka merendahkan orang-orang lain karena mereka sendiri dalam keadaan rendah sekali moral dan mentalnya. Ini semua terjadi di sekeliling kita. Dan kalau kita harus menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita tidak mampu. Bagaimana saudara akan berperang atau melawan orang-orang yang memang mentalnya rendah, sehingga mereka harus merendahkan orang lain? Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang tertuduh karena mereka sendiri tertuduh dan mereka ingin menuduh kepada kita? Saudara-saudara sekalian, kita capek, kita lelah di dunia yang seperti ini. Dan saudara tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Mereka orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kalau mereka mengalami pengampunan, mereka punya pengampunan untuk mereka yang lain. Tapi karena mereka belum mengalami pengampunan, masih ada sesuatu yang menghambat di diri mereka, di hati mereka, sehingga pengampunan itu belum mereka terima sepenuhnya. Dan ini yang membuat mereka masih menjadi penuduh, orang yang menyalahkan, merendahkan, memojokkan, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang lumpuh, dia berkata, dosamu diampuni. Ini pelayanan Tuhan Yesus yang pertama di Markus pasal yang kedua. Dia bukan mengucapkan kata-kata yang lain, tapi dia ingin supaya dunia tahu bahwa Yesus itu punya kuasa dan punya hak untuk mengampuni dosa. Ada orang yang sakit, bukan dia berkata, kamu dibebaskan dari penyakit lumpuhmu. Tetapi justru dia perlu mengucapkan kata-kata ini. Dosamu diampuni. Dan di situ ada ahli-ahli Taurat, Farisi, ya, orang-orang Yahudi yang lain. Mereka marah. Mereka marah karena mereka mendengar kata-kata ini, dosamu diampuni. Kalau orang lumpuh ini bisa berjalan, mereka tidak peduli. Mau jalan, mau tetap lumpuh, mereka tidak peduli. Kalau toh ada sesuatu tontonan yang beda, mereka merasa ada sesuatu yang lain. Hanya suatu presentasi saja. Tetapi ketika Yesus berkata, dosamu diampuni, ini membuat mereka tidak terima. Karena apa? Mereka sendiri belum diampuni dosanya. Karena mereka sendiri belum menemukan dan mendapatkan pengampunan dosa itu. Tetapi di ayat yang ke-10 dari Markus pasal 2 itu, kemudian Tuhan Yesus justru menegaskan. Dia berkata, anak manusia berkuasa mengampuni. Haleluya. Hari ini, saya ingin kita semua nangkep sesuatu. Kita bukan belajar tentang Paskah. Kita bukan belajar tentang sesuatu, tetapi alamilah dalam hidup kita. Bahwa Yesus berkuasa mengampuni. Apapun bentuk dosa yang ada pada kita hari ini, datanglah kepadanya dan beritahukan kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang siap untuk mengampuni kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sehingga pesan Tuhan di pasal yang lain, di pasal yang ke-11 dari Injil Markus, dia berkata, jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu di surga mengampuni kesalahanmu. Jika tidak, Bapa tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mereka ahli Taurat,
orang-orang yang perlu pengampunan. Oleh sebab itu wujudnya adalah menuduh, menuntut, merendahkan, menolak ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran. Dan saudara-saudara, kita mesti tahu kemana saja Yesus berjalan. Selalu yang dia tonjolkan adalah dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Puji nama Tuhan. Penuntut, penuduh, mereka tidak bisa mengampuni. Tetapi Yesus yang tidak pernah menuntut, Yesus yang tidak pernah menuduh, dia hanya punya satu, yaitu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Supaya kita bisa menjadi keluarga kerajaan sorga. Kalau hari ini kita merasa kita dilayakkan, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sekarang kita merasa kita berada di satu level yang berbeda, katakanlah mungkin sekarang kita berada di satu ranking yang berbeda, atau kita berada di kasta yang berbeda. Bahaya kalau kita merendahkan lain orang. Saya khawatir jangan-jangan kita sudah melorot lagi pada kehidupan yang lama. Tapi marilah kita mau ingin supaya ketika Tuhan mengubah hidup kita, ketika Dia mengangkat kita, ketika Dia menjadikan kita warga kerajaan sorga, ketika Dia menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga, menjadi anak-anak kerajaan sorga, Dia ngangkat kita begitu tinggi. Punyalah tangan yang lebih panjang untuk menarik mereka yang lain, untuk mengangkat mereka yang lain, dengan tidak peduli siapa mereka. Dengan hati mengasihi seperti hati Yesus. Dia ketemu siapa saja, Dia berkata dosamu diampuni. Baru Dia sembuhkan orang itu dari penyakitnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya capek untuk mendengar tuduhan, disalahkan, direndahkan. Tidakkah engkau juga merasa capek kalau kita harus selalu memikirkan untuk menuduh, menyalahkan, dan merendahkan mereka yang lain? Bukankah lebih mulia, bukankah lebih indah kalau kita bisa mengangkat mereka yang lain? Haleluya. Puji Tuhan, hati Yesus, Dia ingin diberikan bagi kita semua, supaya Jumat Agung, Good Friday, ini bermakna bagi kita semua. Kita bukan hanya memperingati Paskah, tetapi kita ingin mendapatkan hati Yesus menjadi hati kita semua. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Dia berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita melihat ada orang yang gak salah, tapi kita salah-salahkan. Saudaraku, tapi Tuhan justru berkata, ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata-kata ini terus dibawa sampai ke salib. Dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati Yesus selalu rilis. Dia melepaskan pengampunan. Puji nama Tuhan. Dan ini yang Dia ingin berikan bagi kita di Paskah ini. Jangan kita pulang dengan hati yang tidak mendapatkan nyawanya, jiwanya Yesus. Saya ingin kita pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, kita punya hati Yesus. Bukan menjadi orang yang menuntut, memaksa. Tetapi kita mau punya hati yang rela. Efesus pasal 4, dia cerita tentang manusia baru. Manusia baru. Manusia baru ditutup di pasal 4 itu ayat yang ke-32. Ya, Efesus 4 ayat 32 dia berkata, manusia baru yang ramah,
kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita menjadi baru, kita tidak bisa membentuk diri kita menjadi baru. Tetapi Yesus di kayu salib dengan pengorbanannya, dia menjadikan kita baru. Iman kita sudah benar, tapi moral kita perlu dibangun. Dan ini bicara manusia baru, bukan hanya bicara kita dilahirkan baru, tetapi dia ingin supaya kita juga dibangun menjadi manusia yang baru. Punya moral yang baru. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita mau sadar. Bagaimana dengan sikap-sikap kita, ucapan kita, attitude kita. Yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Saudara-saudara sekalian, apakah kita bisa berdoa kepada Tuhan? Kita berkata, Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Walaupun kami jahat kepada mereka yang lain. Nah, ini doa ini dijawab Tuhan apa enggak gitu, saudara-saudara. Ampunilah kami untuk semua kesalahan kami. Walaupun kami terus jahat kepada mereka yang lain. Saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan hati Yesus. Dalam Kejadian pasal 50, ketika saudara-saudara Yusuf ketemu dengan Yusuf, mereka tahu bapaknya sudah mati. Lalu mereka mereka satu cerita. Mereka berkata, lebih baik kita datang kepada Yusuf dan berkata, Bapak berpesan, ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudaramu. Saudara-saudara sekalian, ini yang diminta oleh saudara-saudara Yusuf. Dia datang kepada Yusuf dalam kemuliaan, lalu dia berpikir, nanti mungkin Yusuf akan bertindak jahat kepada kita. Tapi hati Yusuf lain. Hati Yusuf bukan hati saudara Yusuf. Hati Yusuf hati yang mulia, karena ada roh yang mulia di dalamnya. Haleluya. Mereka mencoba untuk membuat merekayasa satu cerita. Bapak berpesan, ampunilah kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu. Padahal ini permohonan bohong. Ini permohonan bujuk. Bohong. Tapi hati Yusuf tidak peduli. Kamu mau bohong 1000 kali, itu urusanmu. Tapi hatiku adalah hati yang melepaskan pengampunan. Dari sejak awal, dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan kata-kata ini yang dia ucapkan tanpa dia berpikir lagi. Mengalir begitu rupa. Dia berkata, bukan karena kamu. Karena Tuhan mengirim aku datang ke tempat ini. Melewati perjalanan panjang belasan tahun. Sakit. Buat daging ini sakit. Yusuf rasanya ingin berontak. Tetapi dia tahu ada kemuliaan tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada hari ini kita semua mau menemukan sesuatu. Haleluya. Di hari penyaliban Kristus di Jumat Agung ini. Kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan kita perlu juga punya hati yang luas seperti hati Yesus. Bila hari Jumat Agung ini memberi kesan bagi kita. Bila Jumat Agung ini bisa mendaratkan sesuatu di hati kita. Kita akan menjadi orang-orang yang seperti Yesus di akhir zaman ini. Kita akan ikut serta dalam penuaian besar. Karena banyak orang yang membutuhkan kasih Yesus. Bukan hanya kita. Saudara-saudara, pesan Tuhan Yesus kepada Maria, kepada Yohanes. Dia berkata, terimalah ini ibumu, terimalah ini anakmu. Mereka saling menerima satu dengan yang lain. Lalu mereka pulang.
Tidak gampang di adat Yahudi untuk menerima orang yang bukan keluarganya. Tidak gampang buat mereka untuk menerima. Tahu-tahu mesti menerima. Tidak gampang. Tetapi ini yang dikatakan oleh Yesus di kayu salib. Menjelang kata-kata yang terakhir. Dia berkata kepada Maria, kepada Yohanes. Supaya mereka bisa saling menerima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mesti punya hati bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kadang-kadang hati kita merasa tertutup untuk si A. Tertutup untuk si B. Tertutup untuk dia. Tertutup. Saudara tahu karena apa? Karena kita yang membutuhkan pengampunan. Bila di dalam sini ada banyak barang yang busuk, tidak bisa ada barang yang baik masuk. Tapi kalau kita merilis itu semua, masih ada ruang yang luas, ruang yang longgar untuk kita menerima yang baik, yang dari Tuhan, yang akan Dia berikan bagi kita semua. Haleluya. Oleh sebab itu, biarlah melalui peringatan korban Kristus pada hari ini, kita semua mau menangkap semangat, nilai, jiwa dari penyalipan Yesus. Jiwanya, semangatnya. Haleluya. Dia sempat berkata, Tuhan kalau boleh engkau angkat ini cawan daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi biar kehendak Bapa saja yang jadi. Puji Tuhan. Saya senang dengan simbol flyer Paskah dengan kata-kata I, F, U. Saya pikir sungkan banget mau mengatakan I forgive you. Jadi dia cuma mau mengatakan Tapi marilah hari ini kita mau jawab benar, I forgive you. Haleluya. Jangan kita mau mengucapkan lalu tidak jadi. Kita tahan karena gengsi. Tetapi marilah kita mau berani mengucapkan ini, I forgive you. Dan ini yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan ini juga yang perlu kita sampaikan kepada mereka yang lain. Bahwa ada Tuhan yang mau mengampuni kita. Kuasa pengampunan mengerjakan banyak hal yang mulia. Kita akan membacanya dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Dan Tuhan sudah melepaskan kita dari kerajaan kuasa gelap dan menjadikan kita warga dalam kerajaan anaknya yang sangat dikasihinya. Semua itu terjadi karena Yesus sudah mengampuni kita dengan membayar semua hutang dosa kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paul dia ingin mendorong semua orang yang percaya supaya mereka semua mengerti tentang kebenaran ini. Paskah bukan pelajaran. Easter bukan hanya suatu peringatan, bukan celebration. Tetapi marilah kita mau nangkep nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan membangun diri kita, merubah hidup kita. Dan ayat ini memberitahu kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama, ayat itu mengatakan Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa kerajaan, kuasa gelap. Dia melepaskan kita. Dia menyelamatkan kita dari kuasa kerajaan kegelapan. Dia melepaskan kita. Mungkin bagi sebagian saudara dia berkata, aku nggak bisa terlepas. Dari kebiasaanku ini aku nggak bisa terlepas. Tetapi engkau harus mengucapkan kata-kata itu. Bahwa Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa gelap. Bukan kita melepaskan diri dari kuasa gelap. Tapi Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa gelap. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu Tuhan sudah melepaskan kita. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar
dari kuasa Yesus. Dia tidak mengatakan kamu harus lepas dari kuasa gelap. Tidak, karena kita memang tidak bisa. Tetapi kita bersyukur ayat ini mengatakan Tuhan sudah melepaskan kita dari kerajaan kuasa gelap. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melepaskan, menyelamatkan ini di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata yang artinya itu seperti orang penjaga pantai yang menggapai seseorang, menarik dari dirinya tenggelam untuk dibawa keluar dari air, menyelamatkan, melepaskan. Oleh sebab itu lagu dari Sound of Praise yang mengatakan, saat ku lemah kau angkat hidupku. Saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Saat aku lemah, dia mengangkat aku. Saat aku jatuh, dia menopang tangan kita. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia melepaskan. Ada kekuatan yang memang membuat kita tidak bisa lepas. Tetapi justru ayat ini mengatakan, Tuhan sudah melepaskan dari kerajaan kuasa gelap. Dia yang sanggup melepaskan kita. Kita tidak sanggup. Sehingga Amsal dia berkata, dosa orang jahat itu seperti perangkap yang menjerat. Dia tidak bisa lepas. Haleluya. Tuhan Yesus sendiri memberitahu orang yang berbuat dosa, dia itu hamba dosa. Memang tidak bisa lepas dari perbudakan itu. Tetapi Yesus datang untuk melepaskan kita semua. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita semua mau mengerti bahwa ada juru selamat yang sangat peduli akan kita semua. Dia tidak membiarkan kita terikat terus, tapi dia ingin kita menjadi orang-orang yang dilepaskan. Haleluya. Dia ingin supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Suratan Timotius berkata, hendaklah engkau dengan rendah hati mengajar orang yang kacau pengertiannya. Karena bila engkau berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan sopan, mungkin sekali dengan pertolongan Tuhan, mereka akan dilepaskan dari kesalahan mereka dan percaya akan kebenaran. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin setelah kita mengalami pengalaman, diampuni, dilepaskan, kita juga mau menolong mereka yang lain. Supaya mereka juga punya pengalaman diampuni dan dilepaskan. Dengan cara Tuhan yang begitu lemah lembut. Dengan cara Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tanpa menuduh, tanpa menyalahkan. Dia ketemu kita, tahu-tahu dia berkata dosamu diampuni. Karena dia tahu itu kebutuhan kita yang paling dalam. Yang kedua, saudara-saudara, ayat itu mengatakan, dia memindahkan kita. Haleluya. Dia memindahkan kita. Menjadikan kita warga kerajaan anaknya yang sangat dikasihinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia memindahkan kita. Dia ingin membangun kita. Dia menanam kita di satu tempat yang berbeda. Supaya kita bertumbuh di sana, berakar, menjadi kuat. Haleluya. Dia bukan membiarkan kita begitu saja untuk layu, untuk kering. Tapi dia ingin supaya kita semua tumbuh di sana, tertanam di sana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Hidup kita diubah. Bentuknya diubah, lifestyle-nya diubah, semuanya diubah. Karena dia memindahkan kita. Kita disuruh pindah, kita gak bisa. Tapi dia memindahkan kita. Dan kita mesti berterima kasih untuk itu.
Haleluya. Dia memindahkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih teringat sekali ketika satu hari kita ingin mencoba. Ada anak-anak di pinggir jalan, dia kasih hitam-hitam mukanya, badannya semua. Lalu dengan menangis-menangis, dia bawa kaleng diisi dengan kerikil. Terus saya turun dari mobil, saya bilang, "Dek, mau enggak kamu kita sekolahkan? Kita kasih kamu makan. Kita pelihara kamu dengan baik." Dia bilang, "Ya aku mau." Terus dia panggil kawannya, ada 3 orang. Kita mandiin dia, kita kasih pakaian. Ya, kita mau sekolahkan dia. Ternyata rupanya memang ada yang punya. Gak ngerti saya, lalu mereka merasa gelisah. Mereka naik di atas pagar tembok yang tingginya 3 meter. Dia teriak-teriak, "Aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Aku tidak mau ada di sini, aku mau pulang, aku mau pulang. Kalau tidak aku mau lompat dari sini." Waduh, saya ketakutan. Saya pikir ini nolong orang jadi petaka. Saudara-saudara sekalian, terus akhirnya kita bujuk dia, dia turun. Dan memang dia mesti pulang. Karena saudara-saudara tahu ya, semua pengemis di pinggir jalan itu ada bosnya. Bosnya bisa punya rumah mewah 2 lantai dengan mobil mewah. Tapi dia mempekerjakan orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kita bukan orang itu tentunya. Tapi marilah kita orang-orang yang sadar kita ini butuh pengampunan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memindahkan kita. Kalau Tuhan memindahkan kita, betapa bahagianya aku. Betul bukan? Saudara-saudara, bukan kita berpikir, waduh enaknya hidup di masa yang lampau. Tetapi kita mau berkata, "Tuhan, terima kasih Engkau telah memindahkan aku dari kuasa gelap ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya." Di situ penuh dengan kasih. Haleluya. Kerajaan yang penuh dengan kasih. Apa bayangan keluarga Kristen? Semua orang tentu membayangkan keluarga Kristen adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Betul bukan? Apa benar begitu? Seharusnya begitu. Karena Yesus adalah keluarga anak yang dikasihi. Mari kita mau mohon kemurahan Tuhan. Kita mau membebaskan hati kita dari tuntutan, tuduhan, dan lain sebagainya. Yang menandakan bahwa kita adalah orang tertuduh, tertuntut, bersalah. Oleh sebab itu kita ingin nyalain orang lain terus. Tapi mari kita memohon kemurahan Tuhan. Aku terima kasih Engkau memindahkan aku ke dalam kerajaan anak yang dikasihi. Ada orang justru berkata begini, karena terlalu dikasihi sampai tidak menghargai kasih. Dan saya tidak percaya kata-kata itu. Marilah kita mau mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Dan saya yakin kita juga dikasihi oleh Yesus tanpa batas. Amin, saudara-saudara. Dia mengasihi kita tanpa batas. Dan dia ingin supaya dia membangun kita juga tanpa batas. Dia memberi kita kesempatan berada di dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Supaya kita menikmati kasihnya yang tanpa batas itu. Kita ini orang tidak layak. Tapi dia mengasihi kita tanpa memperhitungkan kita layak atau tidak. Karena dia memang hanya punya satu hati mengasihi, lain tidak. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini adalah hari bahagia bagi kita semua. Haleluya. Yang ketiga, ayat itu menyebut dia menebus kita. Dia menebus kita, membayar semua utang dosa kita. Dia membayar semua utang dosa kita. Dia menebus kita menjadi miliknya. Dia membeli kita menjadi miliknya. Luar biasa. Haleluya. Apa bayangan saudara ketika saudara membeli sesuatu? Apa kata-kata saudara?
ketika saudara membeli sesuatu. Tidak ada lagi kata-kata, oh ini bekas. Saudara-saudara, tapi karena dia menebus, dia beli, dia tebus kita dari pasar perbudakan, dia bawa kita. Tanpa ada kata-kata bekas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Dia menebus. Dia menebus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Dia memberitahu kepada kita Tuhan membayar dengan suatu harga tebusan. Melepaskan kita dari semua jejak nenek moyang yang sia-sia di masa yang lampau. Haleluya. Ditebus dengan bayaran, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Darah domba Tuhan yang tidak berdosa dan tidak bernoda. Dengan darahnya kita dibeli dari perbudakan. Dengan darahnya kita dilepaskan. Haleluya. Washington, seorang pengajar Afrika Amerika yang terkenal. Dia menuliskan sebuah tulisan, Up from Slavery. Keluar dari perbudakan. Dia menghitung bagaimana dia dapat datang dan mengerti tentang kemerdekaan. Dan dia berkata, aku dilahirkan sebagai seorang budak. Dan dia tidak pernah membayangkan bagaimana bisa terjadi kemerdekaan. Dan yang dia ingat adalah satu hari ada seorang yang tahu-tahu datang di kamp itu dan memberitahu, mengumumkan dengan membacakan surat yang panjang. Sejak hari ini sudah tidak ada lagi perbudakan. Ibunya di sebelahnya memeluk dia, mencium dia, menangis. Karena ibunya berpikir, mungkin sampai generasi anakku sekalipun, mereka tidak akan pernah melihat kemerdekaan dari perbudakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti bersyukur kepada Tuhan kalau Dia menebus kita. Haleluya. Dia menebus kita, Dia membayar semua utang kita. Dia tebus, Dia ambil. Sudah bisa membayangkan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, masih ada banyak yang di hutan-hutan mereka tidak dengar dan tidak ada radio. Mereka masih ketakutan dengan penjajah. Padahal ini Indonesia sudah merdeka. Kita hari ini mesti tahu dengan betul bahwa Yesus sudah memerdekakan kita. Dia sudah menebus kita. Mungkin kita diperbudak oleh ego kita. Diperbudak oleh kesombongan kita. Oleh macam-macam sifat kita. Oleh karakter kita yang buruk. Bahkan mungkin bagi yang lain, mungkin narkoba memperbudak engkau. Atau mungkin kebiasaan menipu memperbudak kita. Atau kebiasaan perjinahan memperbudak kita. Lincoln dia berkata, kebencian itu terpendam di dalam hatiku. Aku ingin supaya perbudakan ini segera berakhir. Seperti Yesus, dia melihat kapan ini masalah selesai. Oleh sebab itu dia tidak mau menolak permintaan Bapa. Dia hanya berkata, biar kehendakmu saja yang jadi. Dia berdoa di Getsemani dengan peluh, keringat menetes seperti darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, Dia mengampuni, Dia membebaskan kita. Dia bukan berkata kamu bekas penjahat, bukan. Tapi Dia berkata kamu ini ciptaan baru. Yang lama sudah hilang, yang baru sudah datang. Haleluya. Ciptaan baru.
Puji nama Tuhan. Tidak ada kata bekas. Kamu dilahirkan baru, diciptakan baru. Dia memang sengaja melupakan. Dia menghapus, dia menghapus, dia menghapus. Sekali lagi, Yusuf, saudara-saudaranya mencoba untuk mengambil hati dengan kata-kata cerita tipuan. Tapi hati Yusuf tidak tergoda dengan itu. Karena memang di dalam hatinya penuh dengan pengampunan. Di dalam hatinya memang dia berniat, aku menerima kalian semua apa adanya. Haleluya. Dan dia menghapus semua dosa, kesalahan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini. Mazmur 103, pemazmur dia berkata ayat 11 dan 12, setinggi langit dan bumi, begitu besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Seperti jauhnya timur dan barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan kita. Kita tidak akan ketemu itu lagi. Haleluya. Dia membayar dengan harga yang luar biasa untuk kita semua. Yesaya 53, pesan itu berkata, penyakit kita ditanggungnya, sengsara kita dideritanya. Dia dikutuk, dihukum karena dosa-dosa kita. Dia ditikam karena segala dosa kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia menanggung hukuman semua karena kita dan karena kita dan karena kita. Lagu Son of Praise dia mengatakan, di Kalvari tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari tubuhmu tersalib hancur, pertandakan kasih. Darahmu menghapus dosaku. Darahmu telah memulihkanku. Darahmu menyucikanku. Apakah Paskah ini berdampak bagi kita semua? Saudara-saudara, ketahuilah dia membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita sekarang hidup di dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Dia telah membeli kita menjadi miliknya. Dan dia tidak menuduh kita lagi. Bahkan suratan Korintus dia mengatakan, kamu itu adalah kebenaran Tuhan. Kita dijadikan kebenaran Tuhan. Mungkin kita malu dengan keadaan kita. Tetapi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita dijadikan kebenaran Tuhan. Haleluya. Marilah hari ini, saudara-saudara, kita semua mau tahu, tidak ada lagi penjajah. Tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi yang menuduh, tidak ada lagi yang merendahkan. Karena kita adalah anak-anak kerajaan terang. Kita adalah dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Kita dipindahkan ke sana. Kita semua menjadi orang-orang yang dikasihi. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.